Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lu, sehat-sehat kabeh dong, harus dong. Balik mana ambil aku Icang es jeruk rasa anggur seperti biasa sesuai requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film drama kriminal yang terinspirasi dari kisah nyata dengan aktor utamanya yaitu Om Nicolas Cage yang berjudul Lord of War tahun 2005. Sumpah ini film keren banget lur, wajib banget kalian lihat pokoknya. Lord of War bercerita tentang seorang pria yang akhirnya memutuskan berbisnis senjata ilegal untuk pasokan peperangan di seluruh dunia, di mana pria ini tidak akan segan-segan menyingkirkan pesaing atau siapapun yang menghambatnya demi keuntungan pribadi. Seperti apa keuwowan film ini? Langsung aja kita gaskan pantun seperti biasa. Cak Nobita gak tahu ketok jebuk rapot, monggo sekecaken pot. Seonggok pria bernama Yuri Orlov menceritakan kisah masa lalunya yang sebentar lagi akan membuat kalian semua geleng-geleng kepala lur. Yuri adalah warga asli Ukraina yang pindah ke Amerika bersama keluarganya saat masih kecil. Kedua orang tuanya bernama Anatoly nggak pakai C dan Irina, sedangkan adik angkatnya yaitu Vitali. Mereka hidup dari bisnis restoran keluarga dan di sekitar sana sering terjadi kriminalitas. Sampai pada suatu hari di tahun 1980-an, Yuri melihat dengan mata kepalanya sendiri insiden penembakan antar gangster dan pejabat di sebuah hotel. Sejak saat itulah Yuri sadar bahwa peperangan adalah kebutuhan dasar manusia. Dan Yuri pun akhirnya menemukan ide bisnis brilian yang sangat menggiurkan, yaitu menjual senjata. Singkat cerita, Yuri mendapatkan akses ke pasar gelap, menjual senjata pertamanya senapan Uzi ke gangster yang dibungkus menggunakan kotak kamera agar tidak ketahuan. It was the day I realized my destiny lay in fulfilling another. Firepower in a small pack, 25 round extendable mag. Setelah itu Yuri pun mengajak adik angkatnya Vitali untuk menjadi partner bisnis. Dan sekarang bukan mengincar penjualan cupu ke gangster-gangster lokal, melainkan peperangan antar negara yang keuntungannya jelas lebih besar. Vitali yang selama ini bekerja sebagai koki restoran dan butuh tantangan baru untuk merubah nasibnya, akhirnya menerima tawaran Yuri. Mereka pun akhirnya datang ke pameran senjata untuk mengajak kerjasama seorang pedagang senjata kawakan bernama Simeon yang pernah memasok senjata perang Iran-Irak untuk kedua belah pihak. Tapi sayangnya Simeon menolak karena Yuri dianggap masih cupu, masih amatir. You're in the wrong place, my young friend. No place for amateur. Yuri pun akhirnya punya ide untuk menjual senjata-senjata bekas Amerika yang sudah tidak terpakai saat peperangan di Lebanon. Alhamdulillahnya berkat kemampuan berbagai macam bahasa yang Yuri kuasai, bisnis senjata bekasnya pun sukses dan mendapatkan cuan demi cuan. Tapi Yuri masih harus setor pendapatannya ke pihak tentara Amerika dan hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Belum lagi kadang transaksi dilakukan di medan peperangan kayak gini ya kan. And some of the brass likely for their own private wars. Bisnis Yuri pun terus berkembang, aksesnya semakin meluas. Senjata ataupun amunisi berhasil terjual ke banyak peperangan di seluruh penjuru dunia. Bahkan bisnis Yuri sampai masuk peringkat 10 teratas pemasok terbanyak untuk peperangan dunia. Bisa dikatakan tanpa kehadiran Yuri lur, maka peperangan di dunia tidak akan pernah berjalan. Ada 3 jenis kesepakatan transaksi senjata. Putih adalah legal, hitam ilegal, dan abu-abu yang masih belum jelas. Contohnya saat Yuri menyelundupkan senjata-senjatanya ke Belanda dan hampir terkena embargo. Embargo itu larangan perdagangan ekspor impor untuk barang tertentu lur. Agen Interpol bernama Jack Valentine yang sangat idealis dan tidak bisa disogok OTW mendatangi kapal bersama pasukannya. Jelas Yuri pun kelabakan, dia langsung mengganti nama kapalnya dari Kristol menjadi Kono dan juga mengganti bendera Belanda agar tidak dicurigai Jack dan agen Interpol lainnya. I'd often change the registration of a ship or a plane. It's sideways. It's Dutch. That's why you're my brother. And or I'll send your ass in! Yeah, it's the Kono, it's not the Crystal. Meskipun sudah diganti nama dan benderanya, tapi Jack yang tidak mudah percaya akan mengecek kapal Yuri. Untungnya Yuri sudah mempersiapkan kejadian terburuk seperti ini dengan menumpuk hasil bumi yaitu kentang untuk menutupi kotak-kotak senjatanya.
Terkadang transaksi juga tidak berjalan mulus seperti dagangannya yang dibayar menggunakan narkoboy. Bahkan Yuri sempat tertembak di perutnya. Tapi itu sama sekali tidak menjadi penghalang untuk terus berbisnis senjata. Sayangnya Vitali yang ketagihan narkoboy dan wanita mulai hilang kontrol lalu kabur membawa satu pak narkoboy bersama mbak-mbak sewaannya. Yuri pun berusaha menyadarkannya tapi kelakuannya malah makin gendeng ya kan. Untungnya Yuri berhasil memaksa Vitali pulang dan mau nggak mau Vitali dikirim ke tempat rehabilitasi demi kebaikannya. Dan sekarang Yuri pun menjalankan bisnisnya seorang diri. Untuk sementara waktu, karena uangnya sudah cukup unlimited, Yuri pun mencoba mendekati wanita impiannya selama ini, yaitu seorang model papan atas yang digandrungi banyak pria bernama Eva Fontaine. Dengan the power of money, Yuri tahu di hotel mana Eva berada dan berhasil membuatnya terpincut sampai-sampai Eva yang kenalan duluan. Bahkan Yuri sampai rela menyewa pesawat jet pribadi supaya Eva semakin kelepak-kelepak kepadanya. Eva Fontaine. Yuri Orlov. This is your plane? Bribe the crew for the paint job. Kebohongan Yuri pun terus berlanjut dengan mengatakan jika dia berbisnis di bidang transportasi. Sampai akhirnya mereka pun bercumbu dan asal-lelah tentunya di pesawat tersebut. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya menikah dan terlihat Eva yang merindukan mendiang kedua orang tuanya. Lalu mereka pun memiliki seorang anak bernama Nikki dan kehidupan berjalan mulus bahagia. Di lain sisi, Vitali yang sudah keluar dari panti rehab ternyata kelakuannya si pancet ae lur, masih tetap hobi sewa mbak-mbak sama narkoboy ya kan. Vitali pun kembali masuk ke panti rehab sedangkan Yuri akan pergi ke Ukraina untuk melanjutkan bisnisnya. Karena perang dingin sudah selesai, inilah saatnya Yuri membeli senjata-senjata Soviet yang jumlahnya bejibun dengan harga yang tentunya jatuh lebih murah karena sudah tidak digunakan lagi. Dia mendatangi pamannya yang seorang mayor jenderal bernama Dimitri yang memiliki banyak pergudangan senjata seperti AK-47, misil mortir, ranjau dan tank baja. Di sini Yuri tidak hanya berbisnis tapi juga melakukan pendekatan emosional kepada Dimitri yang tujuannya jelas agar dia merasa nyaman dan menjual seluruh persenjataannya kepada Yuri. Setelah kesepakatan dibuat, tak lama kemudian datanglah Simeon yang memberikan penawaran juga ke Dimitri yang langsung ditolak karena semua senjata tersebut sudah dibeli oleh Yuri. Sekarang giliran Simeon yang minta kerjasama dengan Yuri tapi jelas dia menolaknya dan mengatakan jika Simeonlah pebisnis amatirnya karena dia terlambat melakukan transaksi. Keesokan harinya Jack dan agen Interpol lainnya datang untuk menyita helikopter militer Rusia. Tapi lagi-lagi dengan cerdasnya Yuri melepaskan misil helikopter agar berubah menjadi helikopter penyelamat biasa yang digunakan untuk misi kemanusiaan. Karena surat-suratnya sudah disiapkan dan secara fisik tampilan helikopter juga sudah dirubah, Jack pun tidak bisa menangkap Yuri meskipun dia tahu betul dalang di balik ini semua adalah dirinya. The helicopters to be used on humanitarian missions. You take me for a complete fucking fool! The type who knew I was breaking the law but wouldn't break it himself. Setelah itu Simeon masih terus-menerus menawar dengan harga tinggi tapi Dimitri masih menolaknya karena dia sudah nyaman bekerja sama dengan Yuri. Merasa nggak terima dengan keputusan Dimitri, Simeon pun membalaskan dendamnya tanpa sepengetahuan Yuri dan Dimitri dengan cara seperti ini. Ditaruh bom di mobilnya dong. Bukan hanya itu lur, setelah kematian Dimitri, senjata-senjata di sana juga dicuri oleh pihak-pihak lainnya yang juga menginginkan keuntungan. Alhasil Yuri hanya membawa satu kontainer penuh senjata untuk dijual ke Afrika, di mana saat itu sebanyak 32 negara Afrika mengalami 11 konflik dan itu pasar yang sangat bagus untuk para pedagang senjata termasuk Yuri. Dia bertemu dengan anak Presiden Liberia Andrea Baptiste, yaitu Andrea Baptiste Junior, atau kita panggil aja Junior ya lur ya biar kalian gak bingung ya kan. Yuri pun dibawa menemui ayahnya Andre Baptiste yang terkenal sangat sadis, bengis dan tanpa ragu membunuh siapapun yang menentangnya. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Andre sangat menyukai kepribadian Yuri dan mereka pun akhirnya menjadi rekan bisnis. Asal kalian tahu lur, ini negara Liberia dijuluki tanah kebebasan. Sampai-sampai Maya di depan hotelnya Yuri dibiarin gitu aja, bebas, udah pokoknya kebebasan. Pasukan-pasukan Andre sangat beragam dari berbagai umur, termasuk bocil-bocil umur 14-an yang sebagiannya dipersenjatai bazooka. Anda macam-macam sama bocil Liberia, dar hilang das Anda lur.
Transaksi mereka pun berjalan lancar dan Yuri dibayar menggunakan berlian. Setelah itu Yuri kembali ke New York untuk rehat sementara waktu dan bertemu dengan keluarganya. Eva yang ternyata memiliki hobi melukis akhirnya bisa menjual lukisan untuk pertama kalinya. Ingat, di sini Eva belum tahu pekerjaan Yuri yang sebenarnya dan gak pernah tanya-tanya tentang kerjaannya sama sekali. Di lain sisi, Vitali yang sudah keluar lagi dari panti rehab diajak ngobrol empat mata oleh Yuri. Yuri pun bertanya, kenapa sih ente selalu mengacaukan hidupmu sendiri? Bahkan sampai kesulitan mendapatkan uang. Dengan entengnya Vitali yang pasrah dengan hidupnya mengatakan, ya aku memang seperti ini, Yur. Help me out. Listen. Why are you so fucked up all the time? Because I am. Yuri pun kembali melanjutkan bisnis gelapnya dan di saat yang sama, Jack dan kawan-kawan masih terus menyelidiki bisnis Yuri sampai ke rumahnya. Mereka mengumpulkan kertas-kertas sobekan dari tempat sampah dan Jack pun berhasil merangkainya satu persatu sampai membentuk dokumen-dokumen yang berisi bukti jual beli senjata Yuri selama ini. Di sobekan-sobekan kertas itu pula lah Jack menemukan transaksi Yuri berikutnya, yaitu ke negara Sierra Leone. Wah, nggak pakai lama para agen Interpol langsung diperintah memperingatkan pesawat Yuri agar turun di sebuah bandara dan sempat diberi tembakan peringatan. Yuri mencoba meminta bantuan pejabat militer yang membeli senjata tersebut, tapi dia tidak bisa menolong karena sedang sibuk. Sudah jelas Yuri pasti akan langsung ditangkap di bandara karena pesawatnya mengangkut ratusan senjata ilegal yang akan dijual. Maka dari itu dengan nekat dan gilanya Yuri meminta pilot mendaratkan pesawatnya di jalanan umum tepat di depan pesawat. Alhasil pesawat-pesawat tempur Interpol yang tidak bisa mendarat di sana meminta agen-agen Interpol lain untuk mendatangi lokasi Yuri menggunakan truk. Masalahnya ini jalanan sering dilewati masyarakat sekitar, lur. Hampir aja itu koit semua ketabrak pesawat ya kan. Ini scene epic banget sumpah. Okay, what's he doing? Is this guy nuts? Setelah mendarat, pilot dan kopilot pun langsung kabur karena nggak mau ketangkep Interpol. Sedangkan Yuri yang sendirian di sana akhirnya memberikan seluruh senjatanya secara cuma-cuma ke warga sekitar agar tidak ada bukti bagi Interpol untuk menangkapnya. Sudah pasti warga-warga di sana kesenangan ngambilin senjata-senjata secara gratis dan dalam waktu 10 menit sudah ludes tak bersisa. Tak lama kemudian agen Jack and the Gang pun datang dan hanya menemukan satu peluru yang tertinggal. Karena lagi-lagi tidak ada bukti, Jack pun akan meninggalkan Yuri di sana selama 24 jam karena dia tahu Yuri tidak akan bisa kabur dari sana. Malam itu warga-warga sekitar yang tahu ada pesawat mangkrak pun langsung mempreteli besi-besinya untuk dijual dan hanya menyisakan sedikit kerangka saja. Keesokan harinya Jack kembali datang dan melepaskan Yuri karena masih belum adanya bukti. Sekembalinya Yuri ke hotel, ternyata di dalamnya sudah ada Pak Presiden Andre dan juga Simeon yang disekap. Andre yang sudah tahu jika Simeon lah yang membunuh pamannya Yuri, meminta Yuri untuk membunuhnya sekarang juga. Jelas Yuri yang tidak pernah membunuh pun menolak dan Andre memaksanya menembak bersama-sama. Sampai akhirnya mau gak mau untuk pertama kalinya Yuri pun membunuh seseorang. This a bonding experience. Setelah insiden tersebut, Yuri yang cukup trauma langsung menghisap barang-barang haram, mabok-mabokan all night long dan terus dihantui perasaan takut. Di lain sisi, Jack mendatangi Eva di rumahnya dan memberitai pekerjaan Yuri sebenarnya. Apa? Pasti kamu bohong kan? Nggak dong, nggak lebay gitu dong. Plok. Jack pun menunjukkan artikel kematian kedua orang tua Eva yang ditembak oleh perampok, di mana senjata yang digunakan diperoleh dari seorang pria dengan ciri-ciri yang mirip seperti Yuri. Eva yang semakin gundah pun mengusir Jack dari sana karena dia butuh waktu sendirian. And exactly like your husband. I'd like you to leave. Malam harinya saat Yuri pulang, dia melihat Eva yang termenung tanpa busana. Karena Eva sudah tahu dari mana uang Yuri selama ini dan dia tidak mau memakai barang apapun di sana karena berasal dari darah manusia. Yuri pun mencoba menenangkan Eva dan mengatakan jika Jack hanyalah orang politik. Eva pun terus memojokkan Yuri dan dia nggak peduli mau bisnisnya legal kayak nggak legal kayak tetap aja itu salah dan karena perbuatannya telah membunuh banyak manusia tak berdosa. Eva pun meminta suaminya berhenti dan sejak saat itu Yuri pun akhirnya tobat lalu berbisnis ekspor kayu secara legal. Sedangkan Jack yang sudah menyadap teleponnya Yuri hanya mendengar percakapan bisnis transaksi kayu. Meskipun bisnis ekspor sangat menguntungkan, tapi cuannya jelas jauh lebih sedikit dari jualan senjata ilegal.
Singkat cerita, setelah 6 bulan lamanya berbisnis kayu, tiba-tiba Andre datang ke rumah Yuri karena kebetulan PBB mengundangnya untuk membicarakan tentang perdamaian. Selama ini Andre kesulitan mendapatkan pasokan senjata dan tidak ada penjual yang cocok untuknya. Maka dari itu, Yuri pun diminta untuk berbisnis senjata kembali dan Andre menyogoknya dengan berlian yang sangat besar. Lord of War. Karena Yuri memang sangat ahli di bidang penjualan senjata dan tergiur dengan pergelimangan harta, Yuri pun akhirnya kembali ke bisnis haramnya dan beralasan ke Eva ada transaksi minyak di luar negeri. Tapi setelah Yuri pergi, diam-diam Eva pun membuntutinya sampai dia melihat Yuri yang berhenti di sebuah kontainer bekas. Ketika Yuri sudah pergi dari sana, Eva berhasil membuka gembok kontainer tersebut yang kodenya memakai tanggal ulang tahun anak mereka, Nikki. Ternyata di dalamnya berisi banyak sampel senjata, uang, paspor dari berbagai macam negara, dokumen-dokumen bisnis senjata Yuri yang lainnya, dan juga lukisan pertama Eva yang ternyata dibeli oleh suaminya sendiri. Tempat itulah yang selama ini dikatakan sebagai kantornya, dan Eva yang sangat kecewa pun langsung pergi dari sana. Di lain tempat, Yuri mendatangi adik angkatnya Vitali yang kembali menjadi koki restoran keluarga. Yuri mengajaknya untuk ikut berbisnis senjata dan berjanji transaksi itu akan menjadi transaksi terakhirnya Vitali. Mereka pun akhirnya terbang ke Liberia untuk bertemu Andre dan ternyata senjata-senjata tersebut tidak dibeli olehnya, melainkan rekanannya di Sierra Leone, yaitu tentara RUF atau The Revolutionary United Front alias pejuang kemerdekaan. Saat transaksi akan dimulai, Vitali melihat camp masyarakat di dekat sana. Lalu seorang ibu dan anaknya dibunuh oleh pejuang kemerdekaan tanpa alasan yang jelas. Melihat itu, Vitali pun mengajak ngobrol Yuri empat mata dan mengatakan jika senjata-senjata tersebut dibeli untuk membantai masyarakat-masyarakat tidak berdosa di camp dekat sana. Maka dari itu Vitali ingin transaksinya dibatalkan. Tapi Yuri bilang jika itu bukan urusan mereka. Jual senjata kelar, udah mau dipakai buat apa juga terserah, kata Yuri. Karena tahu Yuri akan tetap bersikukuh untuk menjualnya, secara diam-diam Vitali mengambil granat dan melemparkannya ke dalam truk yang terisi penuh dengan senjata dagangan. Ditambah lagi anak Andre yaitu Junior yang curiga sempat dipukul dan ikut tewas di ledakan tersebut. I beg your pardon. May I see another stone? Jelas para pejuang kemerdekaan lainnya yang standby langsung menembaki Vitali berkali-kali. Vitali yang sekarat ingin menghancurkan dirinya dengan granat, tapi dicegah oleh Yuri. Karena setengah penjualan sudah ludes terbakar, Yuri pun hanya dibayar setengah berlian dari yang dijanjikan. Ternyata dugaan Vitali benar, lor. Pejuang kemerdekaan pun langsung menuju tenda dan membunuh semua warga di sana secara membabi buta tanpa alasan yang jelas. You can't stop them all. They say evil prevails when good... Naasnya meskipun Yuri sudah membersihkan dan menulis surat kematian palsu Vitali, masih tersisa satu peluru di badannya dan terdeteksi oleh petugas bandara. Alhasil Yuri pun diamankan oleh pihak bandara lalu menelpon pihak Interpol dan Jack pun datang menginterogasi Yuri. Tragisnya di saat yang sama karena insiden tewasnya Vitali, Eva dan Nikki memutuskan minggat dari rumahnya. Begitu pula dengan kedua orang tuanya yang sudah tidak lagi menganggapnya sebagai anak karena sudah membunuh adiknya sendiri. Papa? Both my sons are dead. Usut punya usut, Jack mendapatkan informasi lokasi kantornya Yuri tanda kutip dari Eva. Jack pun yakin Yuri akan dipenjara seumur hidup karena semua buktinya sudah ada. Bahkan kontainer berisi dokumen-dokumen jual beli senjatanya masuk koran. Meskipun saudaranya sudah meninggal, kedua orang tuanya tidak menganggapnya lagi dan anak istrinya sudah pergi meninggalkannya. Tapi di titik itu Yuri masih sangat terlihat tenang dan mengatakan jika dia tidak akan pernah bisa dipenjara. Yuri ternyata memiliki backingan petinggi militer yang jauh-jauh lebih berkuasa dibandingkan Jack yang hanya segelintir debu, di mana pria tersebutlah yang akan membebaskan Yuri dari jerat hukum. Yuri mengatakan jika pedagang senjata terbesar adalah Presiden Amerika Serikat yang menjual senjata lewat jasa-jasa para pebisnis seperti Yuri, agar orang-orang elit di atas tidak terlihat sebagai penjahatnya. Satu kata-kata Yuri yang sangat terngiang, lur, bahwa Yuri memang seorang penjahat, tapi sayang dia penjahat yang dibutuhkan. Luar biasa kata-katanya ya kan.
And while the biggest arms dealer in the world is your boss, but unfortunately for you, I'm a necessary evil. Tak lama kemudian, persis seperti perkataan Yuri, sang petinggi militer pun datang dan meskipun Jack yang sangat idealis ingin kebenaran ditegakkan, tapi pada akhirnya Yuri bisa dibebaskan begitu saja. Singkat cerita, bisnis senjata ilegalnya pun kembali dijalankan. Negara pemasok senjata terbesar didapatkan dari negara-negara PBB yaitu Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, dan Cina. Di mana kelima negara tersebut juga menjadi negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB, lur. Yuri pun menjadi salah satu pebisnis senjata terbesar yang jasanya sangat dibutuhkan untuk peperangan di berbagai belahan dunia. That's the secret to survival. Never go to war. You know who's going to inherit the earth? Arms dealers. Buyar, dagang cireng aja udah lur ya, nggak usah aneh-aneh. Yang halal aja, yang halal, udah. Siapakah sosok Yuri di kehidupan nyata ini nih lur, orangnya lur? Dia adalah Victor Bout yang pada tahun 2012 akhirnya dipenjara dengan masa hukuman 25 tahun. Jadi emang kasusnya ini pas perang dingin hampir-hampir selesai lur. Saat itu kan banyak senjata-senjata yang masih keleleran. Nah itu dijual, coba, gila sih. Kehidupannya udah kayak narcos sih, bandar kokain, tapi kalau ini dia bandar senjata ya kan. Mereka juga sama-sama berbisnis dengan cara yang sah agar menutupi jejak kriminalitasnya. Jadi satu hal yang harus kalian tahu lur, bahwa dunia itu sangat luas, jadi banyak hal-hal yang kita nggak pernah tahu. Banyak elit-elit global yang dengan mudahnya menyetir dunia, dan kita ini tugasnya cuma berdoa aja lur, hidup sehat, lurus, ibadah, mati masuk surga, udah gitu aja, simple kan? Nggak usah kalian mikirin hal nggak penting itu, nggak usah lur, udah. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan Seno untuk mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri. But say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.